Selamat malam para trader, berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham, yaitu yang pertama saham BJBR, yang kedua saham BJTM, dan yang ketiga BPKP. Oke, kita akan ke saham yang pertama, yaitu saham BJBR. Saham BJBR, kalau diperhatikan dari candlenya, sekarang ini lagi posisi sideways, yaitu dari bulan Januari 2021 sampai sekarang, yaitu Mei 2021, yaitu di rank harga 1375 sampai di 1615. Bagaimana dengan prospek saham BJBR ini ke depannya? Secara fundamental, saham BJBR ini lagi mengalami peningkatan kinerja di laporan keuangan kuartal 1 2021. Kalau dilihat dari candle terakhirnya, BJBR ini lagi sideways pendek di harga 1400, dan ini mirip dengan sideways yang terjadi di bulan Desember 2020. Itu kita bisa lihat di lingkaran sebelah kiri. Di sini juga BJBR sideways di sekitaran harga 1400. Dan setelah sideways, harga BJBR ini rebound menuju 1620. Oke, kita akan lihat di mana titik-titik support dan titik resisten saham BJBR ini. Kalau diperhatikan secara Fibonacci retracement, support terdekat saham BJBR ini di 1375. Ini sudah di harga bawah berdasarkan sideways saham BJBR ini. Untuk para trader, jika saham BJBR ini menunjukkan sinyal buy, sebaiknya boleh masuk secara bertahap. Itu juga didukung dengan indikator stochastic yang di bawah ini, lingkaran. Posisinya sudah di oversold dan mulai naik, sudah di angka 20. Artinya stochastic ini sudah mulai bertenaga untuk naik. Untuk masuk sebaiknya di rank harga 1375 sampai di 1400. Apabila dia breakdown, sebaiknya di cut loss sesuai dengan planning trading masing-masing agar tidak nyangkut. Apabila dia rebound, dia akan menguji di resisten terdekatnya, yaitu di 1480. Jika dia breakout lagi, menguji ke resisten yang kedua 1560, dan yang ketiga yaitu resisten 1615. Dan apabila dia bisa menembus resisten di 1615, kemungkinan besar saham BJBR ini akan uptrend. Dan apabila dia menembus atau breakdown di 1375 ini, saham BJBR ini kemungkinan besar akan downtrend. Tapi kalau diperhatikan secara fundamental, kemungkinan saham BJBR ini akan rebound, masih di sekitaran grafik sideways-nya. Para trader bisa bermain di sini. Untuk scalper, apabila trading swing, bisa
sell di 1480 atau di 1560. Kalau lebih sabar bisa nunggu di 1615. Kalau dia mantul boleh dijual. Oke, sekian analisa saya terhadap saham BJBR. Kita akan lanjut lagi ke saham yang kedua, yaitu BJTM. Kalau diperhatikan dari candlenya, saham BJTM ini posisinya lagi sideways, yaitu dari Maret 2021 sampai di Mei 2021 ini, yaitu di rank 790 sampai 825. Dan di lingkaran ini, posisi saham BJTM mengalami sideways dan tidak bisa lagi menembus ke bawah, yaitu dijaga oleh MA20. Bagaimana dengan prospek saham BJTM ini ke depannya? Kalau dilihat dari supportnya, saham BJTM ini berada di 790, support pertamanya. Ini support yang cukup kuat, karena berapa kali saham BJTM ini sideways di harga 790. Yang di sini dan yang sebelah kiri ini juga. Kalau diperhatikan dari candle terakhirnya, kemungkinan besar saham BJTM ini akan rebound. Itu bisa dilihat dari indikator Bollinger Bands-nya yang semakin lama semakin menyempit dan didukung oleh dua candle hijau sebagai salah satu sinyal buy, dan didukung juga dengan indikator stokastiknya yang lingkaran bawah ini. Dia baru saja crossline naik. Kemungkinan dia akan menguji di harga 855. Untuk para trader, boleh masuk secara bertahap. Secara fundamental juga laporan keuangan kuartal 1 BJTM ini mengalami kenaikan kinerja juga, yang tahun 2021 lebih baik daripada tahun 2020. Segala keputusan ada di tangan trader masing-masing. Indikator ini hanya sebagai alat ukur analisa untuk mengurangi risiko kerugian. Oke, cukup sekian pembahasan saya tentang saham BJTM ini. Kita lanjut ke saham yang ketiga, yaitu saham BPKP. Saham BPKP ini kalau diperhatikan secara candle, posisinya lagi downtrend. Ini kemungkinan dipengaruhi dengan laporan keuangan kuartal 1. BPKP ini mengalami penurunan kinerja. Begitu juga dengan laporan keuangan kuartal 3 dan 4 di 2020 juga mengalami penurunan kinerja. Saham BPKP ini naik rebound tinggi, itu disebabkan dengan pergantian atau merger dan akuisisi oleh Bank Kokmin dari Korea Selatan yang menjadi pemegang saham pengendali, yang menyebabkan saham BBKP ini rebound tinggi. Bagaimana prospek saham BPKP ke depannya? Oke, kita perhatikan support dan resistennya saham BPKP. Kalau diperhatikan, support BBKP ini ada di 426 secara Fibonacci. Kalau para trader mau masuk, sebaiknya tunggu dulu di harga
426. Apabila dia mantul, silakan masuk secara bertahap, karena 426 ini salah satu support terkuatnya. Itu kita bisa lihat dari candle history-nya di Februari 21 sempat menyentuh di 426 dan akhirnya rebound. Mudah-mudahan di Mei 2021 ini dia menyentuh lagi di 426 dan mudah-mudahan dia rebound. Tapi untuk sekarang jangan masuk dulu karena posisinya lagi downtrend dan didukung dengan indikator stochastiknya lingkaran bawah. Posisinya lagi crossline ke bawah. Risiko untuk masuk di harga sekarang. Nanti bisa kita lihat dulu di harga 426 apakah dia akan mantul atau dia akan breakdown. Jika breakdown, sebaiknya ditunggu di harga sekitaran harga 374. Itu support keduanya. Dan support ketiganya yaitu ada di 300, sekitaran 344. Dan resisten saham BBKP ini ada di 516. Di 516 ini BPKP beberapa candle historinya sempat mantul, yaitu di bulan Februari 2021 ini, dan di sini juga di Maret 2021 di sekitaran 516 dia mantul. Apabila ini bisa breakout, kemungkinan besar saham BPKP akan naik. Tapi kalau menurut saya saham BPKP masih akan setway di sekitaran 426 karena menunggu kuartal kedua 2021. Apabila laporan keuangan kuartal 2-nya 2021-nya bagus, kemungkinan dia akan rebound. Tapi apabila laporan keuangan kuartal 2-nya kinerjanya masih turun, kemungkinan besar dia akan downtrend. Sekian video hari ini. Seperti biasa, channel ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila channel ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.